punya akses ke 174 negara yang lebih mudah. Artinya apa? Mau bisnis, investasi, pendidikan, mereka semua bisa lebih cepat dan lebih maju. Pertama, traveler Malaysia itu orangnya tertib-tertib, jarang overstay. Yang kedua, ramai rakyat Malaysia sebenarnya tak sedar pasport yang kita pegang sekarang ni antara yang paling berkuasa di dunia. Astagfirullahaladzim, negara kita begini amat ya ke rakyatnya. Imigrasi itu tidak bisa menjelaskan karena ini sudah diatur oleh negara katanya 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video pasal paspor Malaysia yang dipuji oleh warga Indonesia sendiri, geng. Dan paspor Indonesia yang dikeluh-eluhkan oleh warga Indonesia sendiri, geng. Karena biaya pembuatan, biaya rusaknya, biaya administrasi kayak gitu. Pokoknya banyak ya, geng, ya. Perbedaannya sangat jauh dengan paspor Malaysia. Udah kecanggihannya kalah kita. Kayak gitu ya, geng, ya. Dan biayanya cukup mahal di Indonesia, geng. Wah, wah, wah. Ini sangat menarik untuk kita bahas nih ya, geng, ya. Nah, tentunya kalian sudah penasaran kan video apa saja sih yang akan Ikinya sajikan buat kalian untuk simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita semua dulu videonya. Let's go. kalian tahu nggak kenapa paspor Malaysia itu nomor 3 terkuat di dunia? Sini gue jelasin. Malaysia bisa sampai posisi ini bukan sembarangan loh, karena dia punya akses ke 174 negara yang lebih mudah. Artinya apa? Mau bisnis, investasi, pendidikan, mereka semua bisa lebih cepat dan lebih maju. Tapi yang bikin Malaysia kayak gini bukan soal negara kaya atau enggak, tetapi ada beberapa hal yang gue perhatikan. Misalkan apa contohnya? Kalau kita ke negara sana, kita tuh nggak perlu visa. Dan ternyata Malaysia juga menerapkan ini lebih ke 150 negara. Kedua, Malaysia itu sumber daya manusianya kuat. Jadi mereka itu benar-benar dari kecil tuh sudah dibiasain untuk trilingual, guys. Karena paspor Hindu Index itu menilai negara bisa maju atau enggak paspornya. Itu bukan cuma ekonominya aja, guys, tapi juga faktor-faktor lain yang tentang manusianya lah, tentang sistem negara dan lain-lain. Faktanya, paspor mereka bisa sangat kuat karena mereka menerapkan 3 hal ini. Pertama, tata kelola pajak mereka itu rapi. Yang kedua, iklim investasi mereka itu mudah untuk masuk ke negara. Yang ketiga, diplomasi luar negeri yang stabil dan minim konflik. Kenapa kok banyak negara itu berani kasih visa free ke Malaysia? Karena data tuh nunjukin 2 hal ini. Pertama, traveler Malaysia itu orangnya tertib-tertib, jarang overstay. Yang kedua, mereka jarang melakukan pelanggaran visa. Jadi kalau misalnya kerja, bisnis buat negara lain, semakin jarang pelanggaran visanya. Artinya apa? Kepercayaannya makin besar, makin gampang ngasih free visa. Paspornya juga semakin kuat. Effort panjang yang dilakukan oleh Malaysia ini, itu bikin apa? Negara jiran ini jadi lebih dipercaya sama mata internasional. Karena paspor yang kuat, itu cerminan dari apa? Birokrasi, warga negaranya, dan juga mindset negara mereka. Nah, menurut lo, apa sih yang bikin paspor Indonesia belum sekuat Malaysia? Salah sistemnya atau salah warganya? Ramai rakyat Malaysia sebenarnya tak sedar pasport yang kita pegang sekarang ni antara yang paling berkuasa di dunia. Ya, paspor Malaysia kini berada di tangga ke-6 dunia bagi tahun 2026 berdasarkan Handy Passport Index. Tahun lepas kita berada di tangga ke-12, tahun ini kita top 6. Ini bukan biasa-biasa. Maksudnya rakyat Malaysia semakin mudah untuk melaju ke luar negara, masuk ke banyak negara tanpa visa dan lebih mudah dihormati. Bila kita pegang pasport Malaysia, ingat, dia bukan sekadar untuk menggunakan, dia sebagai simbol kuasa kita. Astagfirullahaladzim, negara kita begini amat ya ke rakyatnya. Saat ini teman-teman, rencana saya mau mengurus paspor hilang. Nah, saya ke imigrasi Mampang Perapatan di Jakarta Selatan. Di sini saya kaget sekali. Kenapa kaget? Dengan biayanya yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah biaya beban paspor hilang 1 juta. Plus nanti biaya penerbitan paspor yaitu 950.000 untuk paspor 10 tahun dan 650.000 untuk paspor yang 5 tahun. Nah, di sini saya menanyakan
ke petugasnya, kenapa paspor hilang 1 juta? Apa dasar hukumnya? Saya bilang, saya tanya. Mereka menyampaikan semua itu sudah by system, Pak. Nah, by system itu adalah di aturan yang ini nih, PP nomor 45 tahun 2024. Dasar hukumnya nih, teman-teman. Nah, dibebankan lah ini nih, segini nih. Nah, totalnya segini nih. Nah, saya tanya, ini 1 juta ini uang apa sebenarnya? Nah, mereka nggak bisa menanyakan. Mereka orang imigrasi itu tidak bisa menjelaskan karena ini sudah diatur oleh negara, katanya 1 juta. Akhirnya saya berpikir begini loh, ini kan 1 juta plus yang biaya penerbitan. Nah, artinya negara secara tidak langsung ini sudah memeras rakyatnya by aturan yang mereka buat di tahun 2024. Berarti menandakan negara ini kacau balau ininya mengurus rakyatnya. Kita kan kalau kehilangan plat motor, kita ke Samsat kan, Samsat ataupun ke kantor polisi, kita akan dikenakan biaya 100 sampai 150 ribu untuk penerbitan kaleng plat motor kita kan yang kehilangan. Nah, itu masuk akal tuh kalau kita tanyakan ini untuk biaya apa? Ini biaya kaleng plat motor yang hilang. Cuma di sini saya tanyakan ke petugasnya, ini 1 juta ini uang apa? Mereka nggak bisa menjelaskan uang apa gitu loh. Secara logika kan kalau memang biaya pengganti buku ataupun yang elektronik, oke lah, misalnya 650 ribu, oke lah untuk biaya bukunya mungkin atau biaya apanya. Cuma yang 1 juta ini uang apa coba? Ini kan uang pemerasan ini sebenarnya, tapi dia dibalut dengan aturan yang pemerintah buat. Jadi seolah-olah legal gitu loh. Cuma memang secara aturan legal, tapi secara tidak langsung negara ini sudah memeras rakyatnya. Ini gila nih negara ini. Apakah negara ini sudah kekurangan uang sehingga dia mengatur aturan yang secara tidak langsung untuk memeras rakyatnya agar mendapatkan dana untuk KPBN gitu loh. Ini gila nih negara ini. Tolong dong Pak Prabowo, ini kan aturan 2024, ini aturan baru ini. Ataupun aturan yang pemerintahan sebelumnya diterbitkanlah saat ini. Tolong Pak Prabowo, ini direvisi, ini gila ini. Ini aturan 1 juta ini memeras ini. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Memang tugasnya pemerintahan Indonesia itu memeras rakyat. Lihat di Malaysia, kemudahan visa di Malaysia, paspornya sangat luar biasa sekali, geng. Lihat di Indonesia, biaya kehilangan 1 juta. Kalau bukan pungli untuk rakyat, ini apa namanya? Dia minta diviralkan, mari kita bantu viralkan, geng. Karena ini jelas-jelas mencekik atau maupun mencekek rakyat kayak gitu ya, gengnya. Apa namanya, gengnya? Apa ya namanya ini, aturan-aturan seperti ini harus dimusnahkan dari muka bumi. Cuma di Indonesia aturan seperti ini. Banyak sekali aturan di Indonesia tuh, punglinya banyak. Ya ini buat apa Bang? Ya melarinya ke APBN. APBN itu ke apa Bang? Langsung Bang ke APBN itu pembangunan MBG, merah putih dan lain sebagainya. Kayak gitu yang gedung MBG dibagus-bagusin. Coba jalannya kayak apa? Gedungnya dibagusin, jalannya kayak apa, dan sekolahnya kayak apa, mau runtuh. Kayak gitu. Ya ini lah Bang. Ini namanya pungli untuk rakyat dari para pejabat. Ya Bang ya, sekali tegasnya ini pungli untuk rakyat dari pejabat. Jadi pejabat itu memungli rakyat. Kenapa? Mungkin buat apa uangnya? Ya karena Indonesia banyak hutang, salah satunya butuh APBN yang sangat besar. Lihat aja pajak kita itu paling tinggi daripada negara jiran kita. Negara jiran kita 120, kita 10 kali lipat, 1 juta lebih. Di negara Malaysia 400, di Indonesia 4 juta lebih. Seperti itulah Bang. Namanya juga pungli untuk masyarakat. Mohon sabar ya, jadi warga Indonesia.
Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.